Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Atafila Ramadan dari kelas HE20B NIM 0701520053. Mata kuliah Pengantar Tata Hukum Indonesia semester 1. Di video kali ini saya akan membahas tentang impor kedelai apakah merugikan atau menguntungkan untuk Indonesia. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. Bahkan memiliki sumber daya alam melimpah dan tanah yang subur dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Akan tetapi, krisis kelangkaan tahu tempe beberapa waktu lalu merupakan akibat ketergantungan pada kedelai impor. Kenaikan harga kedelai membuat para produsen tahu dan tempe dalam negeri mogok produksi. Menurut saya, apabila dikaitkan dengan teori hukum dagang, secara potensi dan kelembagaan sebenarnya negara mampu dalam mengatasi kekurangan permintaan kedelai. Hanya saja, saat ini petani lokal masih lemah dalam bidang SDM dan pengelolaan. Saat impor kedelai jadi kebutuhan para petani terkena imbas carut-marut harga kedelai, terlebih lagi dengan dicabutnya bea masuk impor untuk kedelai, justru merugikan petani. Memang secara bisnis importir yang diuntungkan, tapi petani yang dijadikan korban. Sebenarnya, jika mendapatkan perhatian khusus seperti pengelolaan dan manajemen yang baik, bisa mencukupi kebutuhan. Apalagi masih banyak lahan yang bisa dimanfaatkan untuk petani kedelai. Permasalahannya adalah, pasalnya dari sisi kualitas lebih baik dari hasil lokal. Pemerintah menilai kedelai impor sudah berdasarkan pengelolaan SDM dan menggunakan teknologi yang sangat canggih. Sementara dari produk kedelai lokal banyak dihasilkan dengan cara konvensional atau tradisional. Kalau dari sisi kualitas, kedelai impor yang lebih unggul. Ini semua terkait mata rantai sistem pengelolaan dan SDM yang baik. Dengan hasil seperti itu, maka tidak heran jika banyak yang lebih memilihnya. Kondisi ini juga harus menjadi PR bagi pemerintah. Solusinya untuk itu ialah pihaknya meminta agar petani mendapatkan perlindungan dan pembinaan agar tidak menjadi korban importir. Seharusnya pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan impor kedelai yang dinilai merugikan para petani. Karena setiap tahun pemerintah mengeluarkan kebijakan impor kedelai menjelang panen sudah dimulai di sejumlah daerah. Menurut saya, pemerintah seharusnya mengoptimalkan produk pangan di dalam negeri dan melakukan pengecekan di stok penggilingan kedelai. Selain itu, lahan pertanian yang sudah panen sehingga mengetahui stok pangan yang real di lapangan. Karena kebijakan impor yang dipaksakan menjelang panen raya dapat menyebabkan kedelai jatuh, sehingga petani akan merugi. Kalau itu terus dilakukan, ke depan sektor pertanian akan ditinggalkan. Pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada petani karena mayoritas penduduk di Indonesia adalah petani. Dengan demikian, harapan pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan dapat terwujud.